Makanya tuh dalam bisnis kan menurutku ada yang namanya angka gengsi sama angka gaji ya. Maksudnya the numbers of valuation sama revenues clear. Jadi bisnis itu memang ada yang dia besar ya, tapi belum tentu secara revenue itu, secara margin itu gede gitu. Balik lagi sama aku Vira sebagai host di channel Ngobrolin Bisnis MJO. Nah, buat yang belum pernah nonton yang pertama, sebelumnya aku udah pernah bahas kalau MJO ini pernah hampir tutup, tapi mereka bangkit lagi dan membawakan growth dan omset yang lumayan banget. Nah, sebelumnya aku juga ngobrol sama Mas Miko. Nah, sebelum yang belum pernah nonton boleh perkenalan dulu, Mas. Ya. Gimana? Halo, salam kenal, nama aku Miko, Lead Performance Marketing dari MJO. Sebelumnya aku udah memperkenalkan diri ya, tapi barangkali ada yang belum nonton. Aku nge-handle semua activity marketing based on digital untuk acquisition users, acquisition customer, members, itu yang ada di MJO. Aku juga sebagai growth lead. Jadi aku yang mapping strategi untuk menumbuhkan bisnis di MJO supaya memang strategi supaya memang growth-nya itu lebih terukur, lebih menghasilkan result. Nah, Mas, kalau di video sebelumnya kan kita ngebahas tentang down-nya si MJO ini kan. Nah, aku mau kalau yang sekarang tuh cerita ini pas udah growth-nya itu MJO, boleh diceritain nggak sih pas bulan-bulan itu, pas hari-hari itu, kenapa bisa sampai naik gitu? Tapi dari segi ini ya, Mas, dari segi teknisi kerjanya atau dari segi performance dari karyawannya kayak gitu. Sebenarnya titik baliknya kita ya dulu waktu itu memang kenapa MJO itu bisa waktu itu ada di titik terendah ya pastinya kaitannya dengan sales ya, kita belum nemuin produk yang sustain untuk kita pasarkan, salesnya ngedrop, operationnya juga ngap-ngapan, akhirnya ya kita kayak ada di titik yang udah nothing tulus sebenarnya untuk menjalankan bisnis, udah sangat hampir menyerah lah ya. Tapi everything tentang bisnis itu menurutku dia bisa survive atau enggak itu back to leadernya lagi sih. Apakah dia punya resilience, pantang menyerah ya, terus dia punya visi atau enggak. Nah, kalau misalnya leadernya dia udah punya mindset, udah punya spirit seperti itu, otomatis tuh dia bakal bisa nge-treat dan bisa ngasih semangat, bisa nge-set up, bisa ngelatih daripada timnya. Nah, ketika dia udah mau fight, dia bisa bangkit, tetap optimis, dia bakal coba terus sampai akhirnya nanti akan selaras ke opportunity itu akan datang seiring dengan effort kita. Oke. Tapi Mas, dia hal-hal yang kayak gitu ada nggak sih kayak kesalahan yang memang entah dari, sorry ya Mas, bahas kayak dari salesnya tuh mempengaruhi dengan gaji karyawan, dengan kan hampir mau tutup kan, waktu di podcast sebelumnya kita bahas itu hampir mau tutup MJO tuh, itu ngaruh nggak sih ada pengeluaran yang tidak terduga atau pengeluaran yang memang tidak termanage kayak gitu loh? Kalau misalnya sales itu berdampak atau enggak kepada operasional, ya itu mostly kalau di dalam bisnis itu pengaruh pertama ya pastinya terkait dengan operasional, terkait dengan payroll, ada efisiensi, itu pasti. Sebenarnya kalau untuk manajemen finansial di perusahaan itu ya sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa ya, karena kita kan juga ada financial manager juga yang memang atur semuanya, ada tim finance. Tapi dampaknya justru dengan diatur seperti itu, keteraturan itu akhirnya muncul nih beberapa keputusan yang sulit yang kaitannya dengan sales yang turun. Dan salah satunya yang waktu kita mau ambil saat itu adalah ya mungkin yang udah kebanyakan sebenarnya di dalam bisnis itu dilakukan ya lay off gitu, nggak mau harus mau ada efisiensi kayak gitu. Cuma di MJ itu nggak sampai ada efisiensi, alhamdulillah. Masih aman ya Mas, masih bisa termanage gitu ya? Ya, jadi pas posisi kita mau efisiensi, kebetulan kita nemuin produk winningnya kayak gitu sih. Masih ada opsi lainnya, masih bisa diselamatin ya Mas? Ya, makanya tuh dalam bisnis kan menurutku ada yang namanya angka gengsi sama angka gaji ya, maksudnya the numbers of valuation sama revenues clear. Jadi
bisnis itu memang ada yang dia besar ya, tapi belum tentu secara revenue itu, secara margin itu gede gitu. Bisa jadi itu cuma kompon doang atau polesan doang supaya valuasinya tuh terlihat besar. Jadi brand yang besar tuh belum tentu marginnya besar gitu. Makanya kalau di kita di MJO tuh setelah kita mengalami seperti ini sih, exposure itu memang penting. Cuma ya angka gaji itu sendiri yang clear revenue yang membuat perusahaan itu punya income dan bisa growth itu lebih penting sih di kita sih, itu yang lebih diutamakan kayak gitu. Kalau disebut harus balance, beda apa enggak Mas? Sama atau enggak? Kalau atau harus ada yang benar diutamain dari kedua itu? tergantung kebutuhan dari bisnisnya saat itu dan level bisnisnya tuh ada di level yang mana. Ketika mungkin secara cash itu udah aman, udah aman, dia udah punya saving dan lain-lain, dia udah punya skenario plan buat ke depan seperti apa terkait dengan cash flow-nya. Ada sebaiknya dia harus menumbuhkan menumbuhkan exposure atau valuation supaya bisnisnya itu punya loyalty terhadap customer, dan harus ada alokasi spending secara modal ke sana kayak gitu. Tapi di saat levelnya itu bisnis itu tuh udah aman secara cash flow kayak gitu. Jadi memang harus ya pada akhirnya at the end of the day itu harus balance. Tapi dilihat dulu tadi kan. Ya, di levelnya tuh di mana. Kalau starter bisnis, early stage bisnis yang baru mulai, mending ngamanin cash flow dulu. Benar. Ya, cash flow dulu. Nah, pas MJO lagi turun-turunnya tuh Mas, ada di fase itu juga, ngelewatin fase itu juga? Iya, kita pasti ya, karena kaitannya dengan sales, cash flow kita berat gitu kan. Akhirnya kan otomatis pondasi kita untuk operasional, menampung gaji karyawan, untuk upscaling karyawan, kasih benefit, bonus dan lain-lain, itu akhirnya juga berat untuk kita. Mungkin juga ada environment ya, seperti misalnya kita butuh tools dan lain-lain, itu kan juga akhirnya kita press lagi lah untuk budgetingnya kayak gitu mengalami. Oke, biar ini Mas, tipsnya juga nih biar nggak ketuker angka gengsi sama angka gaji ini gimana sih menurut Mas Miko sendiri yang udah pernah ngelewatin fase itu? Kalau aku sih mungkin ngambil POV dari sudut pandang performance marketing ya. Aku mungkin ngasih analogi matrix aja deh, matrix di Meta. Ya, matrix di Meta Ads, di paid advertising. Sebenarnya kalau untuk gengsi atau exposure untuk valuation itu mungkin matrix yang di highlight itu bisa dengan reach-nya, ya kan? Ya, betul. Engagement-nya, impression-nya, seberapa viral dari bisnis kita, konten kita, produk kita, itu lebih ke angka gengsi. Ketika mungkin brandingnya itu udah top of mind di customer karena dia memang udah dapat gengsinya, ya itu numbers-nya secara otomatis kan akan naik. Tapi ketika angka gaji yang tadi sempat di-mention, angka gaji itu lebih ke revenue. Kalau matrix di Meta ya udah clear, pasti CPR, ya kan? Yeah. CPR, cost per result, purchase, ya kan? Cost acquisition, itu clear ke revenue gitu. Transaction lah, matrix of transaction ya. Kalau misalnya aku tarik ke dalam sebuah funnel ya, di dalam ads ya, karena kurang performance, itu ya kalau misalnya kalau aku bagi 3 itu sih ada layernya ya. Kalau misalnya aku tarik dalam paid advertising itu ada lihat, dekat, sama beli gitu ya. Nah itu masing-masing itu ada matriksnya, masing-masing itu ada matriksnya ya, untuk measurement kita juga, untuk indikator. Kalau misalnya lihat itu benar-benar kaitannya sama reach, impression, seberapa viral dia, seberapa besar jangkauan dari produk atau bisnis dia gitu. Terus yang di tengah itu dekat nih. Nah kalau dekat itu lebih ke level consideration sih. Kalau di Meta itu ya yang di highlight itu CTR, terus ada klik ya, atau visit lah gitu, itu traffic ya. Terus yang terakhir adalah level conversion atau purchase. Ya benar-benar dia udah hot banget, udah minat banget dengan produk kita. Nah itu yang level terakhir itu yang kaitannya sama transaction itu tadi yang aku bilang, layer atau funnel yang dimana itu bisa nge-gather cuan secara clear gitu ya, atau cash secara clear. Yang level terakhir atau bottom funnel itu nyambung berarti ya. Nyambung. Matrixnya adalah purchase, sudah pasti kan. Betul. Terus cost acquisition itu matrixnya kurang lebih seperti itulah. Nah kalau misalnya yang ngelihatnya gede nih tapi yang belinya kecil, itu gimana Mas? Kalau misalnya lihatnya gede, yaitu menurut aku itu agak kurang relevan mungkin ya dari offeringnya. Belum tentu juga nggak tertarget, belum tentu nggak tertarget dari produk atau brand kita dengan audiensnya. Tapi bisa jadi itu memang offeringnya itu nggak pas gitu atau nggak clear gitu.
Tapi udah tergantung dari bisnis itu mau ngejar apa dulu. Kalau bisnis itu mau ngejarnya oke, dia udah stable income, udah stable cash flow, dia mau ngejarnya lebih ke exposure, ya udah berarti sebenarnya goalsnya udah capek itu, udah dapet gitu kan, banyak yang lihat kan. Tinggal gimana caranya dipoles lagi offeringnya supaya mungkin nanti at the end itu dia dapat transactionnya atau dapat purchase-nya lah. Oke. Nah Mas, misalnya nih ada penonton yang mikir sekarang tuh kayaknya gue sekarang ngejar angka gengsi doang deh. Nah menurut Mas nih satu langkah paling gampang, paling tepat biar ngebenerin lagi nih apa yang dia pikirin gitu, itu gimana Mas? Oke, menurut aku sih sebelum terlambat ya. Betul. Sebelum terlambat, ketika oke lah, mungkin kita boleh mengejar angka gengsi atau mungkin kaitannya dengan exposure ya, kaitannya dengan awareness dari produk atau brand. Tapi kita harus punya timeline, dan pastinya dari teman-teman juga harus punya mindset ya. Mungkin teman-teman nggak asing dengan istilah cash is king ya, karena gini loh, kita tuh bakal bisa bikin viral produk kita dengan lebih tenang, nyusun strateginya, bakal bisa bikin konten, bisa bikin kerjasama collaboration dengan KOL itu dengan lebih tenang ketika cash itu tuh udah aman gitu. Jadi ketika cash itu belum aman, mending mindsetnya tuh ngumpulin cash dulu lah, karena cash is king itu tadi. Dan ketika udah cash sudah aman, kita lebih tenang untuk eksplorasi secara angka gengsi itu tadi. Tapi ketika sudah aman, kita juga harus punya timeline dan harus punya KPI. Seberapa besar sih angka yang harus dicapai, limitnya gitu ya. Kalau misalnya itu udah cukup ya, menurutku ya udah stop aja gitu. Jadi nggak usah terlalu di boost banget sampai over gitu, sampai too much gitu. Takutnya nanti budgetingnya yang jadi korban, akhirnya operasionalnya untuk ngebul itu akan berat sih, efeknya bisa kemana-mana gitu kan. Efek ini bakal kemana-mana gitu, bisa ke karyawan nanti pastinya, untuk produksi juga bisa kayak gitu. Nah berarti intinya tuh kayak nentuin angka itu nggak terus-terusan dengan angka gengsi, tapi sebisa mungkin cashnya tuh amanin dulu ya Mas, biar kayak kalau angka gajinya udah aman, terus ya angka gengsinya juga bakal mengikuti gitu kan ya berarti. Iya, nah, lebih enak mikirnya, lebih betul. tenang. Nah sekarang aku penasaran nih sama teman-teman yang lagi nonton, yang mungkin lagi struggle juga, dari yang kalian pantau selama ini, itu angka gengsi atau angka gaji. Nah tulis dalam komentar, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Dadah.